Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan tafsir surat Luqman. Kemarin ayat 13 sudah ya, 14 sudah ya, sekarang tinggal 15 dan seterusnya, tapi nanti sedikit saya ulang. Kita baca Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita baca ayat 15, saya baca dulu. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ya, tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, saya dulu. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأنبئكم, yaitu mim
mim ketemu ba. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayo. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya, tuh kan masih wanha 'anil munkar. Wanha 'anil munkar. Ya. Jadi bukan wanha 'anil munkar, bukan ya. Termasuk tadi saya masih mendengar ya bunayya aqimis shalah, bukan ya bunayya, bukan. Ya bunayya aqimis shalah. Jadi ya-nya pendek, bukan ya bunayya aqimis. Ya, a-nya juga pendek. Coba diulangi ya. Dengerin dulu. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya. Itu sebenarnya ada istilah ro yang tafkhim, ro tebal. Munkar, kar. Jadi beda ada mungkar. Mungkar berarti rohnya tipis, mungkar tapi mungkar. Nah gitu. Jadi agak ditarik bibirnya ya. Jadi nun seperti itu namanya nun yang dibaca dengan tebal ya. Wa'mur ya. Wa'mur bukan wa'mur. Jadi agak tebal. Wa'mur bil ma'ruf. Rohnya roh tebal. Bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tak beda enggak? Munkar. Munkar, munkar. Ya, karnya rohnya tebal ya. Wasbir 'ala ma asabak. Ayo. Wasbir 'ala ma asabak. Ya. Wasbir 'ala ma asabak. Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Inna dzalika min 'azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka ini airnya ini ya. Ringan. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kulanya pendek. Ya, Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
waqsid fi mashyika waghdud min sautik. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Baik, kita masuk ayat berapa? 15 ya. Ini masih dalam pesan-pesannya Luqman kepada putranya ya. Wa in ya, wa dan in jika jahada karena panjang berarti keduanya, yaitu kedua orang tua ya, memaksamu. Jahada itu bersungguh-sungguh memaksa kamu ala untuk ya antusyika, engkau menyekutukan bi aku ma dengan apa laisa yang tidak ada laka bagimu bihi tentang hal tersebut ilmun pengetahuan ya. Fa maka la janganlah tuti' engkau taat huma kepada keduanya, kedua orang tua maksudnya. Wa dan sahib pergaulilah huma keduanya, kedua orang tua fi di ad-dunya dunia ini ma'rufa ya, dengan baik. Wa dan ittabi' ikutilah sabila jalan man orang yang anaba kembali ilayya kepadaku. Summa kemudian ilayya kepadakulah marji'u tempat kembalikum kalian. Fa maka unabbi'u aku akan beritahukan kum kepada kalian bima dengan apa-apa kuntum yang kalian ta'malun kerjakan ya. Baik, ayat ini kalau terjemah lengkapnya, dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku dengan apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, maka jangan kau taat kepada keduanya, tapi tetap dekati keduanya, pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian kepadakulah tempat kembali kalian, dan akan kuberitahukan kepada kalian akibat apa yang kalian kerjakan. Baik, asbabun nuzul ayat ini para mufassir menjelaskan terkait dengan kisah yang menimpa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat Nabi yang punya dua kisah yang terekam dalam sejarah. Yang pertama kisah wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit, dalam keadaan sakit yang untuk ukuran orang saat itu tidak mungkin sembuh gitu. Sehingga dia berwasiat hartanya mau disedekahkan semuanya. Tapi kemudian Rasulullah menolak. Dia masih kenyang lagi, setengah enggak, terlalu banyak. Sepertiga itu nyang-nyangannya sahabat itu begitu. Kalau kita kan nyang-nyangannya kewalikannya. Setengah lah, sepertelu baik gitu. Sepertelu kaken lah setengah ini. Jadi kalau sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqas ngenyangnya malah dari tinggi ke rendah gitu. Ya, jadi terus terakhir sepertiga Rasulullah diam, kemudian wathuluth katsir. Ya sepertiga, tapi sepertiga saja sudah banyak. Innakan tata'a warasatakal aghliya, kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan papa dan meminta-minta. Jadi itu kisah pertama. Kisah kedua ini, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam riwayat disebutkan aku itu dulu orang yang sangat berbakti pada kedua orang tua. Jadi orang tuanya masih jahiliyah, masih musyrik ya, ibunya ini. Dan ibunya ngomong sama Sa'ad, kalau kamu masih mengikuti ajarannya Muhammad, aku nggak mau makan, nggak mau minum. Wah, ini kan perang mental kan. Ibunya loh, dia orang yang berbakti, ujian keimanannya justru pada yang dia bakteni. Dan ini pelajaran terbesar bagi kita, diantaranya adalah ujian seorang itu tergantung, bukan tergantung, pada masing-masing yang kadang-kadang menjadi kesenangan atau hal yang paling dibenci oleh orang itu. Saat ini diuji dengan
sesuatu yang beliau saat itu, ya beliau sangat berbakti pada orang tua, maka ujiannya ya orang tuanya, gitu loh. Jadi kalau ada orang yang ganteng, mungkin ujiannya kegantengannya. Orang berilmu ujiannya ilmunya. Orang yang kaya ujiannya mungkin hartanya, begitu. Lagi nek nyong Ustaz, wis ganteng ora, pinter ya ora, sugih ora. Ujiannya apa? Sabar. Ya itulah ujiannya di situ. Ujiannya ya kan orang begitu kan mesti yang paling dibenci ya itu kan. Ya udah ujiannya ya kesabaran sudah. Apalagi gitu. Ya. Kalau ada orang sangat cinta sama anaknya, bisa jadi ujiannya anaknya. Ada orang sangat cinta sama istrinya, bisa jadi ujiannya istrinya. Gitu. Jadi kadang orang diuji sesuai dengan apa yang sangat dia sukai atau sangat dia benci, begitu. Ya, makanya kalau urusan dunia itu ya jangan cinta-cinta banget, jangan benci-benci banget, begitu. Karena kalau udah cinta-cinta banget nanti jadi ujian bagi dia. Ya, kalau benci-benci banget juga jadi ujian. Saya yakin semua yang di sini ini wajah-wajahnya wis tau kewelek kabeh. Saya pernah kewelek. Saya dulu waktu zaman masih bujang itu nggak suka mie, benci malah. Sampai kalau ibu saya masak mie itu saya nggak mau makan, terkunci lawangnya. Sampai ibu saya dodok-dodok mie, moh mie maning, segala mie kerupuk bergedel. Mau kanu kabeh apa karbohidrat kabeh gitu. Itu saya nggak membayangkan bagaimana sedihnya ibu saya waktu itu. Dan qadarullah setelah saya menikah justru salah satu makanan yang saya sukai adalah mie. Apa aku welek ini we. Astagfirullah ya Allah. Ya kan? Sampai hari ini masih suka gitu. Padahal dulu saya benci gitu. Hati-hati. Ya, mie keriting. Ada orang yang saya pernah ya, ingat saya pernah ngisi pengajian di mana, terus ditemuin di ya transit di rumah salah satu jamaah di situ. Nah itu kita ngobrol bareng, di situ ada jamaah yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang tuan rumah itu perempuan sama laki-laki. Ngobrol akrab, terus perempuan ini ngomong, Ustaz ini dulu saya benci banget sama suami saya ini, gitu. Pokoknya yang sengit banget gitu. Tapi tadi bojone yang buku priwe ke Ustaz kok. Kok gelem ya. Ya itu hati-hati. Benci sama orang malah jadi bojone kowe. Tuh. Tapi orang bisa direncana, nyong pengen kayak jadi bojoku. Tersengit lah gitu. Ya malah orang dadi. Ada. Ya, jadi kembali ke sini, saat ini orang yang sangat berbakti pada orang tuanya, terutama ibunya. Lah maka ujiannya pada ibunya. Ibunya tidak masuk Islam, malah maksa dia untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad dan memaksa dia dengan aku mogok makan dan minum. Bayangkan ya, kalau jadi saat kepriwe jajal. Ya kan? Nah, maka kemudian saat akhirnya ngomong sama ibunya, Ibu, walaupun kau punya 100 nyawa, dicabut satu persatu, aku tidak akan bisa meninggalkan ajaran Muhammad. Wah, itu kan pertempuran, Bu. Terus sekarang monggo lah terserah. Kalau mau dahar ya monggo, enggak ya monggo. Coba, itu kan bagaimana pertarungan hatinya loh. Ibunya masalahnya, bukan siapa-siapa. Kalau orang lain sih tayang ya, nyong karepe ngono ora gitu. Ini ibune dewek yang dia selama ini sangat berbakti padanya. Nah, tapi alhamdulillah kemudian ibunya mau makan dan minum gitu. Tapi artinya saat ini tetap baik gitu. Ya, tetap baik pada orang tuanya, cuma mengatakan seperti itu. Jadi dia mengatakan ya kalau mau dahar monggo lah gitu. Tapi kalau dengan memaksa tidak mau dahar ya monggo. Tapi saya nggak akan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Artinya dia sampaikan dengan baik. Jadi ini asbabun nuzul dari ayat ini. Baik ya, kita bahas. Jadi kemarin sudah kita sampaikan, syirik itu adalah
a'dhamu dzulmin, kezaliman yang paling besar. Ya, secara logika kita sudah sangat logik lah, ya, karena yang Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kehidupan kita, Allah yang memberi petunjuk, kok malah kita hidup di tanah yang miliki Allah, kita hidup dari rezeki yang Allah berikan, kita mendapat iman dari, bukan dapat iman, kita dapat petunjuk loh, kok malah digunakan untuk durhaka kepada Allah. Maka disebut kezaliman yang paling besar. Zalim itu apa kemarin? Buat usyai fi ghairi mawdihi, meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Jadi ya jelas, ya harusnya kan, ya karena kita diberi kehidupan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, ya harusnya taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian lanjutannya, fit dunya wa sahibhuma apa? Fit dunya, dan pergaulilah apa? Keduanya. Ada kata-kata fit dunya. Kenapa kok ada istilah fit dunya? Al-Imam Qurtubi menyampaikan ada 3 makna. Yang pertama, fit dunya dalam maknanya hanya boleh taat dalam masalah dunia, tidak dalam masalah akhirat. Jadi taatilah kepada kedua orang tua yang non Islam, seandainya dia non Muslim, hanya pada urusan dunia. Gitu. Jadi kalau ada orang tua yang memang dia tidak Muslim, ya maka boleh taat hanya dalam urusan dunia. Itu istilahnya begitu. Yang kedua, dunia ini sebagai isyarat bahwa ujian di dunia itu sebentar. Karena dunia itu kan dari kata dunu. Saya sudah pernah sampaikan, dunia dari kata apa? Dana, yadnu, dunu. Dana itu dekat, dunu dekat, dana wah tidak seberapa. Jadi artinya kalau kamu sabar sebenarnya tidak lama. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sabar, terus bisa berkompromi dengan ibunya, bukan berkompromi yang tegas kepada ibunya, ya insya Allah tidak lama. Nah, jadi kalau ujian keimanan itu kan tidak lama. Sebenarnya ini membawa kita pada pikiran gini loh. Seberat-beratnya ujian di dunia kan dunia kan tidak lama. Itu loh. Kalau kita gagal, akibat di akhirat kan lebih lama gitu maksudnya. Jadi sesabar-sabarmu di dunia, seberat-berat ujian di dunia itu tidak akan lama. Itu isyaratnya. Baik, kemudian ma'rufa. Ada kata-kata apa? Ma'ruf, ya. Ma'ruf itu mencakup segala bentuk kebaikan yang dikenal oleh manusia. Makanya menggunakan kata apa? Ma'ruf. Ya. Sebenarnya ma'ruf artinya bukan baik, tapi kan arafa ya'rifu, mengenal, mengetahui. Makanya ta'aruf kan saling mengenal. Ma'rifah itu kan definisi, pengertian. Ta'rif itu definisi. Jadi ma'rufah itu adalah sebenarnya kebaikan yang secara umum dikenal oleh manusia. Jadi manusia siapapun dia ngerti nek gue apik gitu. Maka penafsiran dari ma'ruf di sini pergauli kedua orang tua dengan cara apapun yang baik secara duniawi, gitu ya. Jadi tidak hanya satu, mungkin bisa dengan cara apapun. Maka para ulama mengatakan di sini diantaranya bisa bersifat kompromistis, gitu. Jadi kalau orang tua itu begitu, ya gimana lah membuat orang tua itu kemudian menjadi luluh, gitu. Tapi kompromi yang tidak melanggar batas-batas ketentuan syariat, gitu. Ya kayak tadi kan kompromi, gitu loh. Bahwa monggo modar, monggo enggak juga monggo, ya. Baik, kemudian lanjutannya apa? Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, bahwasanya ini kita diperintahkan terakhirnya untuk mengikuti jalan orang-orang yang bertaubat, orang yang kembali. Jadi anaba itu artinya apa? Kembali. Itu munibin itu kembali. Jadi kita harus mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah, karena kepada Allah lah dikembalikan, dan semuanya akan diberitahukan tentang apa-apa yang kita kerjakan. Baik, bisa nggak berbakti kepada orang tua non Muslim? Bisa nggak? Berbakti kepada orang tua yang non Muslim bisa nggak? Apa?
Apa? Bakti kepada dunia. Ya. Bisa urusan akhirat, yaitu mendakwai. Ya, mengajak orang tua untuk masuk Islam. Ya kan, mengajaknya pelan-pelan. Itu yang tadi ma'ruf. Jadi bentuk ma'ruf kepada orang tua yang non-Islam diantaranya mengajaknya pelan-pelan masuk Islam, berdakwah. Ya kita makanya pakainya ma'ruf. Ma'ruf dengan cara yang dimengerti oleh orang lain. Kata-kata ma'ruf itu, suami kepada istri itu pakainya ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan cara yang bukan sekedar baik, yang dimengerti kebaikan itu oleh istri. Kepada orang tua juga dengan cara yang dimengerti kebaikan itu oleh orang tua, bukan oleh kita. Tapi harus caranya dimengerti bahwa itu baik oleh orang tua atau oleh istri. Karena apa? Ini isyarat. Mendakwai istri, mendakwai suami, mendakwai anak, mendakwai orang tua. Itu berat. Maka harus pintar-pintar cari cara yang bukan menurut kita, tapi menurut dia. Contoh, misalkan ke istri. Kalau kita nggak paham sifat istri, menurut kita baik, menurut istri enggak loh. Halo? Iya. Mau sing urung di bocor sambayang nanti. Karakternya beda. Iya. Yang sering terjadi itu kan misalkan orang laki-laki itu biasanya keluar kota beli sesuatu, anyar-anyaran loh, pengantin anyar gitu. Pengennya kan nyenang na bojo. Tapi orang ngerti selera nih bojo. Lo nggak boleh malah domai gue. Toko nang di gue, gak ana. Gue tukoni gue aja kan. Biar regane 200.000 larang mana? Lo kayaknya kursa ketewu, kan? Itu kita tujuannya baik, tapi caranya tidak dimengerti oleh istri, jadi nggak baik. Saya pernah baca itu ya, kalau nggak salah kisah nyata, wallahu alam kebenarannya. Ada sepasang suami istri baru nikah, suaminya ngasih surprise, yaitu membawa istrinya ditutup matanya ke rumah ke hadiah. Begitu dibuka itu rumah baru. Nah, tapi begitu dibuka pintu itu dari rumah itu ada bunga mawar. Satu-satu sampai ke kamar tidurnya. Ternyata istrinya ini fobia bunga mawar. Begitu dibuka lihat bunga mawar semaput langsung. Ya jadi nggak baik. Malah resida malam pertama gue pingsan. Ya itu kan contoh ma'ruf tuh begitu. Ya kepada orang tua, kalau pengen berdakwah pada orang tua, berbuat baik pada orang tua, harus tahu harus ngerti mana yang baik menurut orang tua. Kita harus tahu celahnya. Anak juga begitu. Itu kayak kita kadang anak suruh ini. Ya baik bagi kita, baik anak. Dia ngerti nggak kalau itu baik? Nah, belum tentu. Itu loh, belum tentu. Kayak saya dulu, ya ini contoh lah. Contoh misalkan zaman anak saya sekolah SD itu dulu Najma. Les apa nih Pak gitu. Rata-rata itu ya wali murid ngelesnya Pak bahasa Inggris, matematika, batinnya kami jam itu tekan jam tulis cekoki gue lesek gue maning gitu. Ya kan? Bocah belum tentu apa? Senang, tapi mesti sing arep wong tuane gitu bocah ya. Iya. Lah saya bilang ke Nasma, "Kamu mau apa?" "Aku bingung, Pak." "Nih, kamu di sekolah udah belajar matematika, udah belajar bahasa Inggris, udah belajar, udah. Sekarang yang belum ada apa? Pramukaan. Ya sudah kamu ikut pramuka." Dan percaya tidak percaya, sekelasnya tidak ada yang ikut pramuka. Cuma Najma, jadi Najma ikhnya ikut kelas 3. Enggak apa-apa. Karena di pramuka belajar soft skill, belajar leadership kan, belajar kerjasama, belajar keterampilan gitu. Ya udah, mau dia enjoy. Satu-satunya yang, ya maksudnya dia maunya, tapi kita berikan pengarahan tok loh, cuma dia yang milih. Berarti itu memang terbaik bagi dia. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, kamu ikut ini. Les musik, les ini. Bocah padahal jane ya stres. Ya gitu loh. Jadi ini ma'ruf, paham ya? Jadi ma'ruf itu kebaikan yang dimengerti oleh objek kita. Tapi bukan pakai standar dia, cuma ya kita secara umum kebaikan itu
semua orang tahu kalau itu baik, cuma kan persepsional. Ya, apa? Persepsi, tergantung persepsi orang itu. Tapi standar umumnya itu baik gitu ya. Bukan baik dalam pengertian nyolong sih apik bagi maling. Wong kanu cari nafkah itu secara umum nyolong udah tahu kalau itu jelek gitu loh ya. Jadi nggak bisa dalam pengertian seperti itu. Dah. Kemudian sampai mana tadi? Udah selesai ya? Ya udah. Kemudian ya nggak ada yang membaca ya sudah lanjut. Ya wahai bunayya, anakku, kemarin sudah kita bahas, itu bentuk tazghir, menunjukkan kedekatan kasih sayang emosional. Jadi kalau bahasa kita mungkin ndu le gitu. Bahasa Arabnya apa? Bunayya. Ya bunayya. Sebenarnya kan artinya ya beni, ibni kan. Tapi manggilnya bunayya itu bentuk tazghir. Jadi kayak le ndu gitu. Kalau kayak kita sekarang manggil anak tertua ya kakak gitu kan. Bocah-bocah sih kan nih gue. Kamu dipanggil siapa di rumah? Kakak, karena saya anak paling tua gitu. Sing adene adalah dipanggil adek. Kan ada ternyata dua adi maning, ade maning, dua adi maning, ade maning. Kan biasanya sing anaknya loro, sing tua diundang kakak, sing cilik diundang adek. Itu kan panggilan sayang. Ya gitu maksudnya. Jadi kan tujuannya kakak itu. Lah sing repot gue mesti dipanggil adek, dua ade maning, dua ade maning, dua ade maning. Bagus sih gue. Keren tadi. Yang anak pertama tetap dipanggil kakak itu ya. Kalau ini ya bunayya, wahai anakku, yang du le gitu. Ya kan masing-masing orang tua memanggil anak macam-macam kan. Tapi ini yang menunjukkan kedekatan kasih sayang. Innaha, sesungguhnya, intaku itu jika apa? Ya ada. Ya, intaku itu apa? Jika ada mithqala habbatin. Mithqal seberat. Mithqal itu artinya seberat, bukan miskol telepon ora diangkat. Ini mithqal apa? Seberat. Ya. Habbah biji. Ya. Min khardal. Ya kadang diterjemahkan pokoknya biji yang kecil lah, khardal itu. Yang paling kecil. Sementara orang menganggap biji paling kecil apa? Sawi gitu. Apa ya biji sawi paling kecil? Hah? Ya, pokoknya biji yang paling kecil lah ya. Itu. Apa? Fa maka takun, biji itu ada di fi sokhrah. Sokhrah itu arti dasarnya bisa berarti batu ya. Sokhrah itu batu karang. Sokhrah. Ya, jadi biji kecil di atas batu karang. Ya kan orang keton, Bob. Itu. Mana tadi? Atau fis samawat. Atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, yakti akan datang pihak dengan lantaran sebiji itu Allah. Maksudnya Allah tahu pasti akan membalasnya. Mau itu kebaikan, mau itu apa? Keburukan. Inna, sesungguhnya Allah itu latif, maha lembut, latif. Khabir, lagi maha apa? Mengetahui. Jadi wahai anakku, jadi setelah tadi menceritakan tentang apa? Jangan syirik, berbakti pada orang tua. Kemudian Luqman menasihati anaknya lebih dalam lagi tentang apa? Ketauhidan, lebih mendalam lagi, yaitu latih muraqabah, melatih bahwa hidup itu dinilai. Kan di surat apa? Al-Mu'minun 115 kan jelas. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira bahwa Allah menciptakan kalian dengan main-main dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Jadi ayat ini kan mengandung tiga. Manusia itu satu diciptakan berarti makhluk. Dua, diciptakan tidak main-main berarti berfungsi. Yang ketiga, wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kita dimintai pertanggungjawaban atas fungsi. Beda kita dengan makhluk lain apa? Kalau makhluk lain diciptakan, iya. Berfungsi, iya. Bertanggung jawab, belum tentu. Karena yang bertanggung jawab hanya manusia dengan jin.
Paham nggak? Iya, dihisab. Kalau makhluk lain enggak. Pohon itu harap berhenti berbuah, berbuah dosa kayak karep-karep gitu kan. Hewan memang ada hisab di antara binatang, tapi hisabnya tidak seperti hisab manusia. Ya, jadi kalau satu binatang mendolimi yang lain, tapi kan kalau rantai makanan yang enggak lah ya. Nah, misalkan singa makannya rusa, masa setiap singa makan rusa dihisab? Ya singa gimana gitu, ya kan? Ya nyamuk kan makannya darah kita, dia zalim. Iya kan? Itu ya enggak, ya itu ada hisab-hisab tertentu memang dalilnya, tetapi tidak yang dipertanggungjawabkan kita. Jadi bedanya kita dengan makhluk lain ada di pertanggungjawaban itu. Nah, itu makanya manusia itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Di sini bagaimana Luqman memberi pemahaman kepada putranya ya, bahwa jika di langit, di bumi, di batu ada kebaikan maupun keburukan. Nah, ini di tafsir ada 3. Menurut Imam Qurtubi, tafsir yang pertama yang dimaksud misqala habbatin min khardalin apa? Kalau tafsir Qurtubi yang pertama maksudnya adalah rizki. Jadi kamu itu sudah ditetapkan rizkinya ya. Kalau memang sudah jadi rezekimu, nggak bakal ya begitu maksudnya. Jadi mau di langit, mau di bumi, mau di mana, walaupun kecil kayak gitu udah menjadi hakmu, pasti akan Allah berikan kepadamu, tidak akan lari gitu. Ini maksudnya menasihati supaya anaknya harus sadar bahwa rizki itu sudah dijamin sama Allah. Jadi rizki tidak akan kemana. Nah, yang kedua kata beliau adalah menurut Imam Qurtubi, ini pendapat mayoritas ulama, bahwa yang dimaksud dengan apa tadi, sebesar biji itu adalah apa? Kebaikan maupun keburukan, ketaatan maupun kemaksiatan. Jadi ditafsirkan dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi maksudnya kebaikan sebesar apapun Allah lihat, sekecil apapun Allah lihat. Jadi kamu jangan pernah baperan dengan amal soleh, gitu loh. Kadang-kadang kan kita godaannya di situ, merasa sudah beramal, merasa baik kok tidak dihargai gitu sama manusia, padahal kan yang menghargai Allah. Ya kita harus berarti keikhlasan di situ. Seperti itu. Demikian juga ketika dalam hadis sahih disebutkan la tahqiruna minal ma'ruf syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sekalipun kecil. Ya, yaitu antal qahab biwajhin tolik. Engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Keceriaan wajah bukan senyum loh. Ceria saja itu sudah kebaikan. Gitu. Makanya kalau orang ceria tanpa dia sadari itu sudah kebaikan bagi orang lain dan mendatangkan pahala. Gitu. Mulanya orang siapa dan jadul-jadul kayak gue lah. Sing pada ceria. Emang ngerjadul terus rezeki teka ora. Tambah margi ya. Jadi kalau ceria itu kan nggak ada ruginya. Ya kan? Jadi ternyata kalau orang ceria, bukan senyum, belum senyum loh, baru apa? Ceria saja, semeringah gitu, itu sudah kebaikan. Itu apalagi senyum, wis mesem mengenai duit, jatur, kumet. Ya, demikian juga dalam hadis lain apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, itu kan? Riwayat Imam Muslim apa? Dalam riwayat Imam Bukhari, takutlah kepada neraka walaupun dengan bersedekah sepenggal kurma, separuh kurma. Jadi kurma itu kan makanan yang paling remeh lah di Arab, separuh loh. Jadi separuh kurma pun sedekah itu bisa menjauhkan kita dari neraka. Maka jangan diremehkan kebaikan walaupun apa? Sedikit. Jadi pesan dari ayat ini kan Allah latif, latif itu maha lembut hisabnya. Jadi jangan pernah merasa kayak sayanya amalnya nggak ada nih, semuanya ada nilainya gitu, ada nilainya. Kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan ada nilainya. Wong kadang kita melakukan kebaikan pada orang nggak merasa berbuat baik, mungkin bagi orang lain nilainya besar, begitu. Walaupun cuma senyuman, walaupun cuma apa begitu. Saya kadang-kadang ya gini, saya kalau contoh nih, saya merasakan ketulusan jamaah itu gini. Saya ngisi pengajian di mana? Padahal saya nggak kenal dia, tapi dia ngasih nggak wani oleh-oleh gue.
Masya Allah gitu ya. Ya. Iya kan, Karangsari atau Karangsari gue atau gitu kan. Nah itu kadang-kadang dia pamrih apa ke saya? Halo? Kan nggak ada pamrih apa loh. Ketemu juga jarang, malah kadang baru atau bahkan mungkin hanya sekali itu. Tapi kok gitu. Dan mungkin saya juga akan lupa gitu. Tapi dia nggak akan mikir saya melupakan dia. Yang penting berbuat baik lah, itu loh yang ketulusan betul-betul gitu. Kalau kita kan rata-rata memberi berbuat baik mesti anak karepe. Anak karepe ora? Anak karepe itu. Ya itu. Maka padahal kita harus dari ayat ini kita sadar semuanya harus karena Allah itu. Kalau saya hitung-hitungan Allah pasti akan menghitung gitu. Iya makanya ini kan nasihat yang sangat dalam gitu. Dia mengajari anaknya. Pelajaran pertama bisa jadi apa? Kan penafsiran ulama dua. Kowe nek urip nang dunya ora usah bingung masalah rezeki, kowe kabeh wis ana rezekine. Sing penting kowe prinsipnya baik, begitu kan nasihatnya. Yang kedua adalah kowe berbuat apapun baik buruk Allah sudah akan mencatatnya. Jadi jangan pernah jangan ngegampang berbuat maksiat dan jangan meremehkan berbuat baik, karena perbuatan baik apapun ada nilainya, begitu. Contoh kayak gini. Ini kan niat ngaji KB ya, tapi mungkin nanti terjebak arep metu ora yang santri arep metu ora kepenak ya. Coba kalau tadi metu maring kamar ngapa? Ya paling madang bengong buka HP mbok. Orang lihat apa-apa, tapi terjebak kayak gini kan 1 jam ini udah pahalanya Masya Allah. Ikhlas tapi tuh, serius itu. Coba di rumah sejam ke bar maghrib tekan isya ngapa? Iya, paling gue, tapi kayak gini alhamdulillah ini terjebak ke jalan yang benar. jadi alhamdulillah jadi kebaikan kan? Jadi kebaikan gitu loh. Ya ini tuh, insya Allah akan ada nilainya. Ini didatangi malaikat, dibangga-banggakan malaikat Allah di hadapan malaikat, diamini doa-doa kita gitu. Ya jadi, masya Allah itu pasti ada kebaikannya, ada kebaikan. Jadi jangan pernah merasa tidak ada nilainya. Ya, kalau kita ikhtisaban mencari ridho Allah, pasti ada nilainya di sisi Allah. Ya memang butuh latihan, butuh proses. Semuanya juga berat gitu, berat banget. Jangan ming wong liya, wong kadang ming bojo ming anaknya dewek benek kadang. Kita merasa berbuat baik sama anak bocah kok ya. Tomong iku, ki kan go kowe, ora nggo nyong. Ya kadang saking mangkele ya. Kadang-kadang kan begitu tuh. Itu ya kan itu. Kepada suami kadang begitu. Ya Allah nyong kurang apa Mas? Ya Allah wis sabar kayak kiye. Ya kan? Nah, tapi melatih bagaimana berbuat baik sama suami karena Allah, kepada anak karena Allah, kepada istri karena Allah. Nah itu yang memang betul latihan. Karena yakin semuanya ada nilainya. Ya kan? Sampai yang kecil saya pernah sampaikan, kecil saja gitu ya, gitu. Mau nutup keran mili, nutup rapat itu udah kebaikan. Ngelurusna keset sing mereng itu udah kebaikan. Itu loh. Mateni lampu, ya karena orang di lampu kan boros bok, orang di pateni itu udah kebaikan. Itu masalah jadi kebiasaan atau tidak, itu aja. Dan pasti dinilai sama Allah, maka nggak usah khawatir itu. Nutur sampah perjalanan dari kamar pondok sampai sini, dari rumah sini di jalan ada sampah pindah itu udah kebaikan. Itu aja masalah kebiasaan. Halo? Memang dasar wong ngemproh kotor, ya orang memandang kue sampah. Wis biasa meruh kayak kue tadi. Nek sing ora kan risih. Halo? Iya ora? Iya kayak gue gitu. Kemarin waktu kapan ya kita di mana gitu kan? Ilyas ngomong, jangan sholat di situ karpetnya bau banget ya. Iya, soalnya kue biasa sholat di masjid Fastabiqul Khairat sing karpetnya bersih terus. Kan itu masalahnya, Bob. Karena kita termasuk bersih terus kan ini. Ini umurnya udah lama loh ini. Berapa tahun ini? 5 tahun ada ya? Ada. Tapi nggak bau debu kan? Elvara cinti vakum. Coba di masjid lain. Mambune guys. Wah, ya itu. Kan masalah
Karena udah biasa sholat di karpet yang kayak gini wangi, tiba-tiba di masjid yang standar bau khas, ya kaget. Masalah itu aja. Iya. Cukup ya, sudah 2 ayat aja dulu. Tahiri Rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.